Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, Anda dan juga saya bisa memilih respon yang berbeda. Menderita dan putus asa adalah suatu pilihan. Tetapi kita bisa memilih respon yang lain, yaitu mengalami jamahan kasih Allah dalam Yesus. Karena dalam Yesus selalu ada kemenangan. Dalam Yesus selalu ada harapan. Dan inilah yang akan diberitakan dalam Gema Kasih Indonesia. Seperti ada yang tertulis, ada Allah adalah kasih. Barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bersama saya, Martine Dian, dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik, yaitu mereka yang terlupakan. Ada banyak orang yang terlupakan pada masa sekarang ini, dan salah satunya adalah anak-anak jalanan. Dan kali ini kita akan membahas apa saja persoalan mereka, dan bersama saya telah hadir seorang aktivis perempuan dari GKI Gunung Sahari, dan beliau memiliki panggilan untuk melayani anak-anak jalanan. Beliau adalah Lina Cindra. Shalom Mbak Lina. Shalom pemirsa. Mbak Lina, saya melihat banyak sekali anak-anak jalanan. Yang saya ingin tahu, dan juga saya yakin pemirsa juga ingin tahu, siapa sebenarnya anak-anak jalanan itu? Ya, banyak sekali kategori dan definisi tentang anak jalanan. Tapi yang paling sering kita gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah children of the street. Itu adalah kategori di mana ada seorang anak yang full time 24 jam ada di jalan. Mereka bekerja, mereka makan, minum, hidup, dan tinggal di jalan. Mereka walaupun mungkin ada keluarga ataupun rumah, tapi mereka tidak kembali ke keluarganya. Dan yang kategori kedua adalah children on the street. Ini adalah anak-anak yang mungkin punya rumah, mungkin punya keluarga, tapi mereka turun ke jalan karena mereka bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Dan yang kategori ketiga adalah children vulnerable to be on the street. Ini adalah anak yang bergaul dengan kategori 1-2. Lalu mereka melihat bahwa teman-temannya ini asik juga ya, bisa punya uang saku sendiri. Lalu betapa hidup mereka bebas, mereka nggak harus sekolah, mereka bangun pagi, jam 11 pun bangun pagi bagi mereka. Mereka bisa menggunakan uang saku dengan sesuka hati. Lalu mereka bisa pergi kemana aja dengan nebeng kereta dan sebagainya. Nah, kategori ketiga, children vulnerable to be on the street, ini tinggal tunggu waktu kapan mereka mengalami kekerasan di rumah atau mungkin konflik. Lalu mereka mungkin terusir dari rumah atau mereka keluar aja dari sekolah dan dari rumah dan bergabung dengan kategori 2 dan 1. Itulah definisi dan juga kategori dari anak jalanan. Berarti yang biasanya kita lihat itu seperti apa ya? Pengemis, pengamen, atau apa aja? Ya, bagi sahabat anak sendiri, anak jalanan sekarang sudah makin meluas. Sehubungan juga dengan dinamika yang terjadi di jalanan. Kita melayani anak-anak sekarang, kita memberi istilah lebih lebar lagi dari anak jalanan, yaitu anak marginal. Jadi di situ masuklah anak jalanan, mereka ngamen, ngemis, membersihkan kaca mobil. Yang kedua adalah anak-anak pemulung, keluarga pemulung. Yang ketiga, anak-anak dari keluarga miskin. Keempat, anak-anak yang dari keluarga gerobak. Ini satu fenomena baru ya, kalau mungkin pemirsa memperhatikan. Ada sekeluarga yang memakai gerobaknya untuk mengambil barang-barang bekas ataupun sampah. Dan mereka berkeliling 5 hari kerja atau 6 hari kerjanya mereka. Lalu pada akhir pekan atau hari tertentu mereka bisa pulang ke daerah-daerah suburban mereka. Dan sekeluarga dibawa di dalam gerobak itu. Baik ada anak maupun istrinya, dan mereka menjalani kehidupan keluarga normal di gerobak tersebut. Selain itu juga ya, selain anak keluarga gerobak, juga anak-anak yang anak kantong plastik. Itu biasa yang kalau ada di pasar-pasar tradisional area Jakarta Selatan, itu tahulah, itu anak-anak yang menjajakan kantong plastik kresek, baik dari segi ukuran, kecil, sedang, besar, bagi ibu-ibu yang mungkin kerepotan belanja. Nah, mereka menawarkan seperti itu. Plastiknya ditawarin, barang belanjanya ditaruh ke dalam plastik, lalu mereka bawa mungkin ke mobil atau ke kendaraan umum di mana ibu itu akan menyetop kendaraan untuk pulang, dan mereka mendapatkan uang dari situ. Jadi kategori anak-anak
yang memang kita layani ini memang semakin banyak sehubungan dengan dinamika yang ada di jalan. Jadi seharusnya saya rubah ini ya, judulnya bukan anak jalanan, tapi anak Perluas marginal. ya, anak marginal, betul. Kita perluas ya. Nah, Mbak Lina, ini motivasi apa? Kenapa Mbak Lina memiliki panggilan untuk melayani anak-anak marginal ini ya, kalau istilahnya Mbak Lina sekarang ya? Itu nggak takut ya Mbak ya? Mereka kan selalu kesannya tuh kriminal, terus berbuat jahat, stigma yang buruk-buruk itu selalu ada di mereka ya. Nah, motivasinya Mbak Lina apa ini? Ya, saya patut memberi apresiasi juga kepada rekan-rekan saya yang mungkin tidak hadir di sini. Jadi saya tidak sendiri melakukannya, tapi waktu itu memang kita mulai pada saat saya berada di di dunia kampus. Jadi pada saat itu bersama teman-teman, dan kebetulan kita berada dalam satu komunitas persekutuan mahasiswa Kristen, dan kebetulan juga teman satu angkatan itu orang tuanya mendirikan satu yayasan buat orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Dan dalam satu acara Paskah, kita diajak, pada saat itu panitia mengajak kita tidak melakukan kebaktian padang seperti yang biasa rutin kita lakukan. Tapi mari kita tinggal di panti itu. Dan pada saat itulah segala stigma negatif yang seperti tadi disebutkan, anak jalanan itu kriminal, bau, korengan, nakal, dan selalu berkata-kata kotor atau kasar, itu bisa runtuh. Karena pada saat kita berinteraksi, bahkan berada 2x24 jam bersama mereka, kita hanya bisa menyadari bahwa mereka sama seperti anak-anak lainnya, sama seperti ponakan-ponakan kita di rumah, sama seperti anak-anak sekolah minggu yang kita layani. Mereka pada dasarnya manja juga, lalu butuh perhatian, dan bisa kok diajarkan baik gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lihat dan kita rasakan. Mungkin stigma itu atau pandangan itu berdasarkan pengalaman yang ada. Ya harus diakui, mereka melakukan itu misalnya ngapain sih membina anak seperti itu, Lin, gitu ya. Kenapa nggak dibinasakan aja gitu ya, sampai ada yang berkata seperti itu. Karena ada background tersendiri pada saat dia mengatakan itu, ternyata kaca spionnya pernah dicongkel, atau dia pernah mengalami sebagai korban kapak merah dan sebagainya. Nah, pada saat kita berinteraksi atau selama pelayanan kepada adik-adik ini, kita bisa lihat pada saat mereka dimanusiakan, mereka dihargai, mereka diangkat kembali harga dirinya, citranya sebagai manusia ciptaan Allah, Imago Dei, perubahan juga terjadi otomatis pada adik-adik ini. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka juga berharga sebagai manusia. Dan kita harus sadari juga kenapa mereka bersikap seperti itu, karena sepanjang hidup mereka istilahnya dijejali oleh persepsi baik oleh orang tua mereka sendiri, oleh komunitas sekitar dia, bahwa ya kamu anak miskin, kamu anak jalanan, lu sekarang anak, nanti gedean dikit paling merit dengan sesama remaja jalanan, nanti jadi orang tua melahirkan kembali anak jalanan, lu tetap akan ada di jalan, lu tetap miskin, lu tetap bego, lu tetap gak pantas sekolah, lu gak akan jadi orang gitu. Bahkan lingkungan sama masyarakat bisa memberikan stigma-stigma seperti mereka bahkan itu ya. membangun stigma seperti itu. Jadi ya emang gue bego, emang gue miskin, emang gue jahat, emang gue kriminal, ya inilah gue gitu. Nah, itu yang harus kita patahkan, lingkaran setan seperti itu menurut kita. Nah, itu yang perlu ada orang-orang yang mengangkat dan memberitahu setidaknya akan bahwa mereka bukan seperti itu. Orang-orang seperti Mbak Lina pastinya, ya, dan mudah-mudahan pemirsa nanti akan terketuk hatinya ya Mbak ya. Dan kita semua. Kita semua. Mbak Lina, udah berapa lama nih bergumul dengan anak-anak marginal ini? Sudah belasan tahun ya, sudah hampir, nih kita ada satu event tahunan dalam rangka Hari Anak 23 Juli. Kita selalu mengadakan namanya Jambore Anak Jalanan. Jadi kita mengumpulkan anak-anak sudah dari 2006 ya. Sudah hampir 10 tahun kita mengundang 1.000 anak. Bahkan yang tahun ini ada dari 7 kota besar lainnya, dari Medan, Palembang, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, Makassar. Kita undang perwakilan adik-adik. Mereka berkumpul, lalu setiap 2 anak didampingi 1 kakak, istilah kita, jadi kakak pendamping relawan volunteer yang kita briefing, kita screening, mereka mendaftar, dan lalu mereka mendampingi adik-adik itu selama 2 hari acara. Kita berjambore
tidur di tenda bareng, nyuapin makan, mandiin gitu ya, dan mengikuti semua acara. Nah, kita berharap dalam acara itu kita bisa menjadi satu fasilitator yang mempertemukan pemuda-pemuda relawan untuk mau menjadi sahabat bagi anak-anak ini. Makanya dibilangnya sahabat anak itu ya Mbak. Iya, karena dalam pengalaman kita selama berinteraksi dengan anak, kita sadari bahwa bukan uang, bukan barang yang mereka harapkan sebenarnya paling utama, tapi kehadiran kita sebagai seorang sahabat. Sering sekali pengalaman pribadi maupun sharing dari teman-teman yang terlibat dalam kegiatan sahabat anak. Pada saat kita datang berkunjung, itu mereka udah senang banget. Pada saat kita duduk menghabiskan waktu bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka, capek ya kak ngamen, kak kemarin saya dikejar-kejar kamtip, kak saya diapa-apain pada saat ditahan di panti sosial. Itu adalah suatu saluran emosi atau stres yang mereka keluarkan yang tidak bisa mereka lakukan ke orang rumah atau senior mereka di jalan. Karena kalau mereka curhat itu siapa yang mau dengar? Toh mereka juga menghadapi pergumulan yang sama, atau pada saat mereka berkeluh kesah, kesannya mereka nggak mau kerja gitu. Jadi itu kayak proses healing ya kalau dengan kakak-kakak fasilitator itu ya. Dan bagi kita, kalau sudah menjadi seorang sahabat, seperti di Amsal 17 ayat 17, otomatis kita akan memberikan kasih setiap waktu, dan otomatis itu akan menyusul waktu, tenaga, energi, dan juga ya dana pribadi masing-masing yang namanya dari keluar uang saku itu kita udah nggak kehitung bagi teman-teman yang menjadi relawan. Oke. Lalu pertama kali atau selama menggumuli masalah anak-anak marginal ini, kendala apa yang pertama kali? Atau mendapat penolakan kah dari mereka? Oh ya, kalau anak-anak sih pastinya senang ya, karena pendekatan pertama kita pastinya adalah persahabatan itu. Awalnya nggak langsung yang belajar ataupun ditawarin beasiswa atau kembali sekolah. Tapi kita istilahnya ada tim rekrutnya yang mensurvei, mengassessment area yang kita kunjungi, apakah itu di lampu merah atau di bawah jembatan atau di dekat stasiun kereta dan sebagainya. Yang pertama dilakukan adalah bermain, ngobrol, ngapain, lalu melihat berapa jumlah anak di situ kira-kira dan berapa range umur mereka, dan ini berapa yang sekolah ya, berapa yang belum, berapa yang bahkan basic seperti calistung, baca tulis hitung pun belum bisa. Jadi yang namanya hitung uang ngamen pun belum bisa, jadi sering ditipu dan sebagainya. Nah, yang kendala kita adalah justru orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Karena kecurigaan, siapa nih gitu ya datang nyamperin anak-anak gue gitu. Atau ketakutan, kekhawatiran bahwa pada saat kita menghabiskan waktu bersama adik-adik, ajak mereka ngobrol, ajak mereka belajar secara gratis, ajak mereka bermain, karya wisata dan sebagainya, itu mengurangi jam kerja mereka. Dan otomatis setoran ke orang tua berkurang. Justru penolakan itu yang kita dapatkan justru dari orang dewasa. Malah bukan dari anak-anaknya sendiri kalau mereka senang-senang aja ya. Iya, dan juga ya kita sebut aja lah bahkan ya kelompok-kelompok organisasi. Lalu bagaimana mengatasi kendala yang tadi Mbak Lina sebutkan itu? Ya, kita percaya bahwa dalam pengalaman kita ada kasusnya berbeda-beda ya. Intinya gini, kalau kita pengen berbuat baik, ya itu akan dengan sendirinya teruji oleh waktu. Kita mengalami memang tidak segala sesuatu berjalan dengan mulus. Ada yang memang mengalami berbagai proses dan tingkatan prosesnya juga berbeda-beda. Ada kita yang pernah disamperin, lalu ditanya, ya kita juga fair, kita terbuka siapa kita dan apa yang ingin kita lakukan. Dan mereka juga bisa lihat kita ngapain, emang kita nggak terlalu ngapa-ngapain yang negatif kepada anaknya. Tapi justru baik, pada saat mereka melihat sendiri bahwa anaknya udah bisa baca, tulis, hitung, bisa menghitung uang ngamen sendiri, bisa membaca PAS, PAS, TATA, PAS, pasta gitu ya, GIG gitu, itu aja udah. Bahkan anaknya sendiri yang bisa, nggak percaya dia bisa baca, lalu orang tuanya, anak gue bisa baca gitu dibanding gue gitu, dan bahwa anaknya bisa juga kembali sekolah, bahkan ada adik-adik kita yang sudah lulus, berada di bangku kuliah, bahkan sudah kerja, bahkan bisa menghidupi keluarganya, bahkan mengembalikan keluarganya pulang ke kampung halamannya. Nah, itu juga menjadi satu bukti dan langsung menjadi role model bagi yang lain bahwa nih benar yang dilakukan. Penolakan-penolakan ekstrim juga kita terjadi, misalnya
saya nggak usah sebut nama partainya ya. Jadi pada masa-masa kampanye adalah kita kayak disamperin, lalu ditanya ini ngapain gitu. Terus ya udah ini anak-anak kita kok, kita yang akan handle gitu misalnya bimbingan belajarnya. Ya udah kita mundur dan serahkan ke mereka. Tapi biasanya begitu selesai masa kampanye, suara orang tua atau penduduk di sana yang diincar udah juga nggak ada, kalah atau menang kita nggak tahu, ya mereka akan bubar dengan sendirinya. Selesai bulan madunya gitu ya. Lalu anak-anak kemudian akan kembali ke kita dan meminta agar kita kembali mengajar, kembali beraktivitas di sana. Ya kita kembali lagi dan justru saya rasa itu satu semacam jalan atau rencana Tuhan yang indah. Kadang kita diingatkan bahwa jangan fokus pada anak. Iya ya, Tuhan kok kita fokus sama anak-anak aja. Kita lupa dengan orang tua yang ada di kanan kiri, dengan masyarakat, dengan Thomas, tokoh masyarakat yang harus kita dekati gitu. Jadi di area yang kita sempat lupakan, kita seperti diingatkan bahwa mari kita juga memperhatikan orang tua masyarakat yang ada di sana. Jadi sekarang di area itu, sekali lagi karena kita teruji oleh waktu, mereka pun semakin diyakinkan bahwa iya ya, kakak-kakak sahabat anak ini benar, udah teruji lah gitu. Dan mereka jadi lebih percaya, mereka lebih mendukung, rumahnya dibuka, terasnya atau ruang tamunya yang memang sudah sempit itu untuk kita belajar. Plus yang namanya RT RW, bahkan ustadz, tokoh agama itu mendukung kita sekarang. Jadi harus seiring gitu ya, anak-anaknya dibantu, lalu lingkungannya, orang tuanya, sehingga semua menghasilkan hasil yang optimal. Kira-kira begitu ya? Iya, itu pembelajaran yang kita dapatkan. Dan kalau kita bisa sharing juga ke teman-teman yang lain yang juga mungkin melakukan pelayanan jalanan seperti ini satu semacam tips untuk bisa melakukan satu pelayanan yang holistik di satu area. Bicara soal anak-anak, saya jadi teringat Yesus pun juga pernah berkata ya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Lalu apa kira-kira menurut Mbak Lina yang gereja harus lakukan untuk anak-anak marginal ini? Saya sering mengkritik gereja saya sendiri dan juga teman-teman aktivis gitu ya, baik pemuda, karena relawan di Sahabat Anak kebanyakan pemuda, walaupun kalau dilihat range-nya itu mulai dari ibu rumah tangga, bahkan oma-oma pun di tengah waktu luangnya dia datang, ya mengajar, bahkan memasak, bikin kue, menyulam, menjahit dan sebagainya, itu pun sudah bisa dilakukan oleh seorang relawan. Kritik saya kepada teman-teman yang ada di gereja adalah ayolah keluar gitu. Tidak gemuk di dalam. Kadang sebagai aktivis, oke, kita sudah terbina di gereja, kita sudah minum susu istilahnya, sudah mendapatkan gizi di gereja, sudah ditempa, dibina untuk menjadi seorang yang memiliki time management ataupun management skill yang baik. Ya sudah gitu, kalau sudah terbina seperti itu, mari keluar. Melayani lingkungan sekitar, bisa mulai dari sekitar gereja. Coba perhatikan gereja, area di sekitar gereja. Siapa tahu memang dekat stasiun bis kah, atau dekat stasiun kereta. Mungkin juga dekat lampu merah atau komunitas pemulung di sekitar gereja atau rumah Anda gitu. Coba datangi, coba lihat apakah ada komunitas anak-anak yang mungkin belum tersentuh dari segi pendidikan, atau belum tersentuh dari segi diberi konseling atau sosialisasi kesehatan. Nah itu yang bisa mungkin ya setidaknya komunitas gereja lakukan. Hindari menjadi menara gading pada saat kita menjadi satu sarana yang begitu mewah terlihat di area sekitarnya. Dan juga untuk menunjukkan bahwa eksistensi kita sebagai pemuda-pemuda Kristen di kalangan seperti itu. Karena pernah bahkan ada beberapa kali lah image bagi adik-adik ini bahwa ya Kristen itu agama orang kaya, Kristen itu sombong kak, gitu ya. Karena untuk masuk gereja mereka harus berbaju bagus, bersepatu, minimal bersepatu, ya. Jadi kita mengalami lah adik-adik yang bahkan sudah Kristen sekalipun gitu ya. Itu yang kalau diajak ke sekolah minggu atau gereja malah terjadi penolakan atau ya tetap terlihat mereka dipandang gitu ya? Dipandang aneh oleh kelas itu, misalnya oleh anak-anak itu, yang tidak bisa disalahkan karena anak-anak kan memang ya begitu aja adanya. Kita mau mandiin dulu kah, kasih baju baru kah gitu, ya tetap akan terlihat gitu. Nah ini bagaimana juga gereja membina dan membentuk mulai dari kalangan kanak-kanaknya untuk tidak menjadi golongan eksklusif yang alergi atau tidak mengenal bahwa ada
teman-teman sebayanya yang berkekurangan gitu. Mungkin harus dibiasakan juga untuk ajak mereka ke komunitas seperti itu, sehingga mereka merasa jadi lebih bersyukur dan jadinya nggak aneh gitu ya. Betul, kita ini satu kegalauan, kecemasan kita ya, melihat betapa sekarang semakin terkotak-kotak pertumbuhan seorang anak. Saya tidak bicara tentang anak marginal dan anak jalanan lagi. Sekarang kita bicara anak-anak kita, anak-anak normal. Dari kecil, bahkan playgroup, sekolah, TK, SD, SMP, kuliah, SMP, SMA, kuliah, tempat les, gereja, bahkan mallnya, itu semua terkotak. Mengerti maksud saya ya? Bahkan sekarang kuburan pun per agama gitu. Nah itu yang satu kegalauan kita. Ini akan mau dibawa kemana nih generasi mendatang yang antar agama atau antar kelompok, antar komunitas sama sekali tidak bersinggungan dalam tumbuh kembangnya. Jadi jangan heran kalau digabungin pada kok beda ya? Kok ini beda? Maksudnya beda sekali memang dalam cara pandang atau cara mereka menjalankan ibadah agamanya. Ini satu kecemasan kita yang tinggal tunggu kapan menjadi satu isu sosial pastinya gitu. Sebenarnya itu jadi salah satu pergumulan kita dan pemirsa di rumah juga ya. Ya, dan tantangan gereja serta institusi agama yang lain menurut saya. Tantangan gereja. Lalu kalau begitu spirit apa yang perlu kita miliki dan juga pemirsa miliki agar kita dapat bisa melayani atau paling enggak merangkul anak-anak jalanan, paling enggak punya sentuhan emosional lah kepada mereka. Jadi tidak ada lagi stigma-stigma negatif, tapi malah mengasihi. Seperti tadi kan Mbak Lina bilang kan, jangan kita jadi menara gading gitu ya. Kita udah minum susu di gereja, saatnya kasih susu itulah ke sesama kita kan gitu ya. Jadi spirit apa nih Mbak yang bisa Mbak bagikan ke pemirsa? Pertama ya, spirit menjadi sahabat itu, seperti di Amsal 17 ayat 17. Jadilah sahabat yang menaruh kasih setiap waktu kepada semua orang. Dan yang kedua, ubah paradigma kita bahwa mereka bukan sampah masyarakat yang disingkirkan setiap kali ada acara internasional di jalanan diberesin gitu ya. Bahwa mereka bukan orang-orang kriminal, tapi lihat mereka sebagai tetap manusia citra Allah. Mereka sama seperti kita, mereka berharga di mata Tuhan. Homo imago Dei. Jadi samakan level kita dengan mereka, hargai mereka. Dan pada saat kita punya paradigma seperti itu, sentuhan kita pun akan berbeda dengan mereka. Kita bahkan tidak merasa sebagai superhero yang melayani mereka, tapi kita justru banyak belajar. Saya sendiri dengan teman-teman seringkali sharing bahwa iya ya, jangan merasa bahwa kita tuh jadi kayak pahlawan, memberi, tapi justru kita kadang mendapatkan banyak hal. Kita belajar bagaimana menjadi tough. Gila, kadang lagi hectic ya, kerjaan kantor dan sebagainya. Kita relawankan sebagian besar kaum pekerja juga. Abis dimarahin bos kah atau deadline kerjaan dan sebagainya, kita kadang mikir, aduh anak jalanan aja hidup ya. Maksudnya permasalahan mereka lebih besar. Permasalahan mereka adalah hidup dan mati di jalan atau makan gak makan gitu. Kalau kita kan masih ya paling masalah deadline, masalah bos gitu, gaji masih jalan, makan masih ada gitu. Nah kadang, dan juga kedua hal lain ya, kita juga lihat betapa mereka akalnya banyak untuk bisa survive di jalanan. Itu juga bukan sesuatu yang mudah. Coba kita yang ditaruh di situ gitu, dengan umur segitu, survive nggak gitu ya. Dan juga bagaimana mereka sangat berbakti pada orang tua. Itu yang kadang kita sangat salut. Padahal yang dalam hati kita, aduh udah orang tuanya kadang menjadikan mereka mesin uang gitu ya. Tiap tahun brojol karena lahir anak dari bayi juga udah dibawa ke jalan. Anak makin kecil udah bisa jalan, merangkak dikit digendong kakaknya, lebih laris untuk mendapatkan uang daripada kakak yang lebih besar atau bahkan orang tuanya. Nah tapi mereka tetap patuh pada orang tua. Walaupun mereka di BBM naik, setoran naik gitu ya, dan setoran gak cukup, mereka belum boleh pulang padahal itu udah malam banget gitu. Tapi mereka tetap yang patuh, sayang, dan selalu memikirkan orang tua pada saat kita berbagi makanan atau apa, misalnya bagi sendal jepit, bagi sepatu, ada donatur, ini buat bapak, sarung ini buat mama gitu. Nah itu yang kadang dan juga merasa bersyukur bahwa pada saat ya mungkin pada saat kita di tanggal tua dan sebagainya, atau pada saat kita merasa punya masalah dengan finansial dan sebagainya, kita ingat aja bahwa kita harus bersyukur, kita punya keluarga lengkap, kita berpendidikan, kita punya rumah, kita punya kamar yang hangat, kita
walaupun dompet tipis tapi masih ada beberapa lembar uang gitu ya, dibandingkan dengan mereka yang ada di jalan gitu. Nah itu yang selalu kita tekankan kepada teman-teman, bahwa jangan selalu merasa bahwa kita memberi, tapi ingat bahwa kita justru yang mendapatkan dan mendapatkan. Satu lagi, ada momen yang paling berkesan nggak selama bergaul dengan anak-anak marginal ini? Oh banyak sekali. Salah satu aja. Salah satu ya. Kita sedang lagi program. Kita selama ini banyak sekali hal-hal yang kita perjuangkan, terutama dalam pemenuhan hak anak. Dan hak anak itu banyak sekali. Baik bermain, sekolah, akses kesehatan, dan juga status identitas. Banyak sekali anak-anak, bukan hanya anak jalanan, mereka belum mendapatkan akte lahir. Sedangkan kita tahu bahwa akte lahir adalah status identitas yang menunjukkan bahwa Anda adalah warga negara ini, Anda adalah warga kota ini, Anda adalah warga dunia ini. Tanpa status berarti Anda nothing. Jangan heran bila mereka menjadi kasus mutilasi kah, kasus menjadi korban trafficking, karena ya itu tidak ada identitas dan itu bisa tidak dikenali. Dan tanpa akte juga adik-adik tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja, tidak bisa menikah, tidak bisa cerai, bahkan tidak bisa mati. Jangankan anak-anak, ya, dewasa juga gitu. Nah, yang sedang kita perjuangkan sekarang adalah status identitas bagi mereka, karena kita sadari mereka adalah sebenarnya efek domino daripada urbanisasi. Jadi mereka kesulitan mendapatkan akte karena masalah dokumentasi, ketidaklengkapan dokumen dari orang tua mereka yang memang rata-rata bukan warga kota ini gitu misalnya, dan sebagainya. Nah, kita terus berusaha, salah satu program kita dalam memperjuangkan atau menyediakan, memberikan akte lahir bagi adik-adik yang membutuhkan. Nah, pernah waktu itu saya bersama teman-teman, waktu itu jadilah akte lahir ada beberapa lembar kepada adik-adik di dekat stasiun Manggarai waktu itu. Pada saat itu dia tidak datang ke acara bimbingan belajar gratis yang kita adakan di dekat Manggarai. Dan ya kita samperin setelah belajar, kita cari ke rumahnya, ternyata ya ribet ya, rumah tanpa nomor, tanpa gang gitu di kawasan situ. Dan ternyata rumahnya tutup, ketemu rumahnya udah susah payah, rumahnya tutup, ternyata emaknya lagi jualan nasi uduk gitu, kita cari. Ternyata dia di situ lagi bantu emaknya. Dan dia lihat kita dari jauh pegang akte gitu kan. Itu dari yang, oh dia udah nangis gitu anaknya. Dan bersembunyi di balik punggung mamanya. Dan emaknya juga nangis gitu. Karena saking gemetarannya sambil menerima akte itu. Karena bagi mereka itu satu lembar kertas yang akan menghentikan bullying adik itu di sekolah. Karena dia dianggap anak miskin, gak ada akte, selalu bermasalah dengan akte di sekolah pada saat ambil rapor, pada saat ujian dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, merasa anaknya jadi manusia, tanda petik, dianggap gitu sebagai warga kota ini, sebagai warga negara ini gitu. Dan merasa gak mungkin lah emaknya susah payah pasti nyediain duit misalnya untuk mendapatkan akte itu. Kalaupun punya duit juga susah setengah mati untuk urus anak, urus ini dan sebagainya. Jadi itu touching sekali ya Mbak Lina ya. Momen-momen yang salah bagi satu kita mungkin yang biasa banget ya. Kita punya akte mungkin juga gak dilihat-lihat, gak dibaca akte kita persisnya gimana. Tapi bagi mereka ya ngambil menerimanya aja dengan gemetaran dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Mbak Lina atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada akan merasa tersentuh dan jangan sekali-sekali memberikan stigma negatif karena mereka juga sesama kita. Jangan berada di menara gading seperti yang Mbak Lina tadi katakan, tetapi ayo keluar karena inilah saatnya berbagi. Karena Yesus pun juga mengatakan, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Lalu kenapa kita tidak? Sampai jumpa, lalu jangan lupa kirimkan saran dan kritik ke Gema Kasih Indonesia dan Tuhan memberkati.